Mas Roy, Anda secara resmi ini mengajukan uji laboratorium forensik independen ya, betul ya? Betul. Betul, Ya, oke. jadi, Nah, jika iya, maksudnya apa parameter yang kemudian diuji? Maksudnya apakah itu memang dengan data metode atau kertas tinta, metadata, raster image, dan lab mana yang Anda pikir ini akan baik untuk menolong Anda? Oke, saya kira saya tidak perlu mengajari ikan berenang ya, kalau yang namanya lembaga laboratorium forensik yang nanti independen. Tentu pasti sudah akan ada metode-metode yang digunakan. Tapi kenapa itu perlu dilakukan? Karena sekarang dari hasil lapor Mabes Polri saja ya, dan Polda Metro Jaya itu pun sudah bertolak belakang. Ini contohnya. Dari Mabes Polri waktu itu ditayangkan tanggal 22 Mei adalah seperti ini. Kemudian dari Polda Metro Jaya ketika gelar perkara khusus kemarin tayangannya seperti ini. Nah, sekarang dari dua ini saja, ini kan bisa kelihatan ini kan sebenarnya tidak identik. Satu fotokopi, yang satu berwarna, yang satu hitam putih, yang satu ada lekukan garis di tengahnya, yang satu tidak. Nah, dari sini saja mereka mengatakan ini identik. Identik dari mana? Dari Hong Kong lah kayak gini. Nah, makanya Mas saja bisa menilai kalau dua hasil ini saja dikatakan identik, ini kan aneh Mas David. Makanya kita harus lihat lembaga uji forensik nanti yang kita ajukan itu yang independen, yang bisa menguji, yang benar-benar nanti misalnya kalau ada sebuah kertas yang itu disebut misalnya itu dikatakan mau sebagai ijazah, maka ijazah itu periksa benar dengan tadi misalnya ya carbon datingnya, foto yang ada di sini nih, foto yang benar-benar dicetak tahun 1985 atau tidak. Karena mata awam saya saja ya, tapi ya mata ini nggak awam sih, saya belajar fotografi itu semenjak SD, semenjak tahun 78. Itu pun sekarang udah bisa melihat kalau hasil cetak kayak gini itu terlalu kontras. Nah, itu saja mulai dari situ Mas David kita bisa melihat bahwa hasil pengujian kemarin itu perlu di-challenge lagi. Demi apa? Demi kebenaran, demi kejujuran, dan demi kemaslahatan. Ya, tapi kan Anda selama ini berulang kali menekankan data dan metode, dan Anda sendiri yakin dengan apa yang Anda sudah selidiki bersama dengan teman-teman. Kenapa perlu independen lagi gitu? Apakah memang masih ragu atau bagaimana? Perlu dilihat ya, besok itu ketika ini maju ke persidangan, posisi saya kan bukan sebagai ahli. Posisi saya itu didudukan di kursi pesakitan. Nah, jadi saya nggak bisa bersaksi selaku ahli kan. Jadi perlu ada ahli yang independen. Kalau kemudian ahli yang diajukan itu misalnya adalah ahli yang dari pihak Jokowi. Nah, ini kan konyol. Ahli dari pihak Jokowi itu misalnya siapa? Joshua Sinambela. Jelas betul Joshua Sinambela itu malah sudah berbohong pada tanggal pada tanggal 25 ya gitu. Ketika dikira ini scan, padahal itu sebenarnya bukan scan ya. Dan dia misalnya satu lagi siapa? Roni Teguh, seorang lulusan akademi komputer yang kemudian S2-nya di UGM terus S3 pada itu kemarin juga dalam presentasinya malah hanya menggunakan software gratisan. Kok kayak gitu mau dipakai sebagai ahli kan konyol gitu. Jadi artinya orang-orang yang tidak layak ini harus di-challenge dengan lembaga yang independen. Baik. Itu, baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, apakah Anda kemudian akan menolak atau akan menerima challenge ini? Ya, kalau kita melihat ya David, apakah ada regulasinya ya untuk mengadakan namanya lapor independen itu? Ya, apapun yang telah dilakukan oleh Puslapor itu adalah lembaga yang resmi milik negara, kemudian ini diakui secara nasional maupun internasional. Dan ini sudah jelas ya, sudah dilakukan, dan juga hasilnya pun ya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pun hampir sama ya, identik gitu. Tapi yang jelas begini, apakah ini adalah ya trik untuk mengulur-ulur waktu ya biar proses ini tidak segera dituntaskan ya kan kita mengetahui bahwasanya gelar perkara khusus yang diminta oleh pihak tersangka ini kan sudah dipenuhi oleh pihak Polda Metro Jaya.
Ya, timbul permintaan lagi mengenai lapor independen itu. Nah, menurut saya secara regulasi itu ada atau tidak? Pertama itu. Yang kedua, buat kami itu adalah trik untuk mengulur-ngulur waktu saja. Ya, sebaiknya adalah yang belum diperiksa, yaitu klaster 1 maupun juga saksi ahli maupun saksi yang meringankan itu segera juga untuk diperiksa, biar ini semakin clear ya, dan cepat ya diserahkan kepada tahap selanjutnya, yaitu ke penuntutan, yaitu ke kejaksaan gitu. Jadi itu sih yang kita harapkan. Artinya intinya tidak perlu ada begitu uji laboratorium forensik independen. Ya, buat kami sih semua sudah clear ya, dan clean gitu ya. Oke, sebab Maka ini kita kan lihat dulu, dari kalau pihak mau Mas dicari, Roy-nya merasa belum clear ada juga. regulasinya gitu loh. Ada nggak regulasinya? Ada nggak kuatnya? Itulah yang baru nantinya yang dijadikan patokan untuk itu gitu loh. Karena kalau semua penuh apa yang diminta mereka dituruti, ya menurut saya kalau bicara dengan GPK kan ada peraturan Kapolrinya, ya di KUHP juga ada. Kalau yang ini kan kita nggak tahu apakah ada atau tidak. Yang jelas kalau diminta pertanyaan kepada kita semua, buat kami adalah yang katakan tadi ya, satu adalah mempercepat itu klaster 1 dan saksi ahli maupun saksi yang meringankan itu ya. Jadi tidak ada lagi penundaan-penundaan begitu, David. Baik, Mas Roy, apa jawabannya? Ini katanya nggak ada dasar hukumnya begitu. Ya, namanya teknologi, namanya hukum itu kan juga berkembang. Dulu pemeriksa jauh dengan menggunakan video conference, akhirnya sekarang ada, dan itu kan terbukti bagus gitu. Misalnya dalam kasus O.J. Simpson ya di Amerika, kan pembuktian secara independen, dan ada bagus sekali tadi Pak Rifai, kuasa hukum mereka itu pun pernah mengajukan jenis ini. Misalnya ketika waktu itu ada seorang yang berpenyakit getah bening, kemudian beliau mengajukan yang namanya dokter independen, dan itu kuasa hukum dari Jokowi saja tadi dalam diskusi di TV sebelah itu setujui ini. Ini prinsipal yang memang benar gitu loh. Takutan kalau ada memang benar-benar itu ilmiah, pasti itu akan disetujui, Mas David. Itu. Baik. Jadi artinya Pak Rifai saja kuasa hukum Jokowi. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana nih tanggapan Anda? Apakah ini memang bisa dieksekusi dalam artian untuk uji laboratorium forensik independen ini? Ya, pertama memang secara hukum, kalau kita bicara hukum, memang sebetulnya puslapor Polri lah yang yang dijadikan sebagai bukti yang final ya. Artinya memang apa yang diajukan oleh hasil daripada puslapor Polri itulah yang final. Itulah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian kalau memang ada pertimbangan ada usulan ya. Tadi saya lihat Roy Suryo menyampaikan sebagai pembanding. Iya boleh saja, tetapi itu bukan menjadi alat bukti utama. Ya. Itu adalah merupakan sebagai alat pembanding. Kemudian apakah boleh misalnya disampaikan kepada pengadilan itu menjadi bukti ya? Sepanjang itu dilakukan secara ilmiah, kemudian objektif dan juga itu boleh saya kira boleh, misalnya seperti UI melakukan laboratorium forensik ya. Kemudian itu bisa melalui permintaan atas permintaan pertama adalah penyidik atau mungkin jaksa atau mungkin kuasa hukum boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah disertai dengan laporan ujian. Jadi misalnya ada bukti ketika nanti di pengadilan, kemudian tentu harus juga disertai dengan penjelasan ilmiah ya. Yang misalnya kalau memang ada dari UI tadi, maka dia bisa memberikan keterangan tentang hasil laboratorium forensik yang disampaikannya sebagai pembanding tadi ya. Nah, namun demikian semua itu memang tergantung kepada bagaimana nanti di persidangan ya. Kemudian nanti juga kita lihat ya, apakah memang permohonan ini itu disetujui oleh penyidik di Polda Metro Jaya atau tidak ya. Kita lihat seperti itu ya. Nah ini jadi harusnya diajukannya bagaimana? Apakah saat ini seperti yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan, atau nanti setelah berjalannya persidangan begitu?
Ya, itu kalau misalnya biasanya kalau di dalam hal seperti ini dalam persidangan, kemudian di dalam persidangan itu ada misalnya yang tidak menerima kemudian hasil itu, lalu jaksa biasanya akan mengajukan permintaan laboratorium forensik pembanding ya, atau mungkin hakim bisa mengajukan itu ya. Namun demikian untuk kuasa hukum ya, kalau saya lihat apakah itu boleh ya, saya dalam hal ini masih saya lihat masih terjadi perbedaan pandangan ya. Tapi ya nanti kita lihat saja apakah memang kuasa hukum nanti akan disetujui oleh misalnya dari pihak UI yang akan melakukan hasil laboratorium pembanding ya. Ya. Baik, saya ke Mas Roy. Nah ini Mas Roy, Anda juga ini kan dalam proses ya untuk meminta mengajukan juga uji laboratorium forensik. Lagi begini, terus kemudian Anda juga dan kawan-kawan tentunya nih yang melaporkan Bang Andi nih ke pihak kepolisian juga gitu. Nah kenapa nih? Alasannya apa? Apakah ini saling lapor ini kemudian jadi untuk sesuatu hal yang lain gitu, artinya secara politis dilakukan atau memang ada apa gitu? Enggak, ini bukan politis, ini murni hukum ya. Jadi pelapornya adalah Mas Michael Sinaga. Ya dia hadir di acara Rakyat Bersuara karena ada sebuah promosi yang bagus dari Rakyat Bersuara, akan ditampilkan scan ijazah asli. Nah, Michael kemudian datang dengan inisiatif sendiri ke acara itu di gedung iNews Tower pada tanggal 19 atau 25, dan dia mengeluarkan biaya untuk bisa datang sampai ke sana. Dia tidak diundang loh, dia datang. Jadi dia datang dengan usaha sendiri. Akhirnya dia punya effort. Ketika dia punya effort dan ternyata di acara itu yang terjadilah kebohongan, kepalsuan. Saudara Andi Aswan itu menampilkan scan yang katanya itu scan adalah ijazah asli. Nah ini sudah ada dua kebohongannya, makanya LP-nya diterima. Yang pertama, scan itu terbukti ya, karena itu hanya koreksi dari apa yang sudah ditampilkan oleh Dian Sandi seperti ini ya. Jadi hasil dari Dian Sandi waktu itu kemudian dikoreksi jadi ini. Yang kedua, dari gelar perkara khusus kemarin ada kepolisian faktanya bahwa ijazah yang konon kertas yang disebut ijazah itu sudah disita tanggal 23 Juli 2025. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu. Kenapa bisa tiba-tiba kemudian Pak Rosidin, apakah Anda mengeluarkan ini pada hari-hari kemarin? Enggak mungkin, kami tidak boleh mengeluarkan. Nah, makanya kalau tiba-tiba ada seseorang yang dengan gagahnya dia mengatakan scan, kalau dia sudah men-scan sebelum tanggal 23 Juli, itu pastinya kalau lihat kelakuannya, itu sudah ditampilkan lebih jauh sebelumnya, bukan tiba-tiba pada tanggal 19 atau 25 November. Jadi itu, makanya LP-nya diterima. Nah, saya dalam hal itu menjadi ahli dari Michael Sinaga. Dr. Rismond juga akan menjadi ahli untuk menguji itu, karena nanti akan ketahuan kalau kemudian nanti Andi Aswan itu sudah dipanggil, dia akan langsung diminta filenya. Dari filenya itu akan langsung kelihatan kapan, apakah dia di scan atau dia koreksi. Kalau metanada nggak ada, udah bohong, masuklah pasal-pasal yang dituduhkan. Itu aja. Jadi ini penegakan hukum murni, apalagi dalam acara di Rakyat Bersuara itu yang di iNews itu ada orang namanya Joshua Sinambela. Nah, Joshua Sinambela pun gagap di acara itu. Nah, kalau Joshua Sinambela juga kena, maka kesaksian dia sebagai ahli gugur, maka Joshua Sinambela tidak bisa lagi menjadi ahli dalam kasus yang Roni Teguh misalnya, panggil juga nanti gitu. Jadi orang-orang yang mempersangkakan kita, membantu tersangka, itu akan runtuh dengan sendirinya. Itu tujuannya, Mas Fevi. Baik, silakan Bang Andi, tanggapannya terkait dilaporkannya Anda. Mas David, pertanyaan saya, apakah mereka mempunyai ijazah asli Pak Jokowi? Apakah mereka mempunyai ijazah pembanding dari teman-teman Pak? Nggak ada hubungannya, yang penting ada yang bohong. Yang ketiga, apakah mereka mempunyai legal standing? Nggak ada hubungannya. Karena ini adalah delik aduan, pasal 32 dan 35. Ini bohong ini. Ya sebentar, Mas Roy, biarkan Bang Andi jawab dulu sebentar. Ya silakan. Michael Sinaga itu, dia setiap hari kalau ada acara itu pasti datang, tidak pernah nggak datang. Ya, kalau mempertemukan ya tim-tim dari mereka itu
ya itu pasti dia tuh datang, bukan sesuatu yang punya effort. Setiap hari datang karena dia kan konten kreator ya, itu untuk berita untuk itu ya. Dia kan dari Sentana TV itu yang merupakan ya propaganda mereka lah ya, ajang mereka untuk itu sesuatu itu. Standing point-nya itu ya, legal standing-nya itu juga tidak ada untuk itu ya. Oke, Dan benar. jelas kalau bicara itu yang dirugikanlah ada Pak Jokowi kalau itu Nggak ada bicara hubungannya Jokowi dengan kebijakan itu. itu. Makanya kalau itu menurut saya ini adalah sesuatu yang mereka membuat sesuatu inilah ya, riak-riak itu untuk menakut-nakuti semua jubir-jubir Pak Jokowi dalam rangka untuk membela Pak Jokowi berdasarkan data dan fakta itu. Karena yang saya Ya, tetapi yang Anda hadirkan di scan itu, apakah Anda yakini bahwa itu benar? Nah itu, betul. Yang di scan apa itu? David, Apakah Anda yakini bahwa yang Anda scan itu benar memang dari ijazah Pak Jokowi langsung? Karena tadi kan dibantah itu bukan. kalau saya katakan dengan keyakinan saya ya, pada David kan juga bisa lihat ya, itu identik dengan ijazah yang asli yang ada ya. Dan kalau mereka selalu mengatakan bahwasanya tidak ada emboss, tidak ada namanya watermark. Kalau kita kaji bahwasanya dengan menggunakan open source software aja ya, saya bisa melihat kok itu ada watermark. Ketinggian operasi Itu ada dari sintasan merah ya, itu ada juga Udah nggak yang usah. namanya- Tadi pertanyaan Mas Bek. Jadi apapun yang dilakukan itu mereka itu tidak Itu mempunyai scan dari ijazah ijazah atau enggak, asli itu aja udah. Ya, yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Itu aja Tidak udah. ada, apalagi ijazah pertanyaannya Mas teman-temannya. Taiman, basic question. Jadi itu aneh Itu apa? sekali ya buat saya. Kan mereka 4 kali ditolak untuk itu karena gerasa berusuk ya mungkin diterima untuk itu. Apapun itu David ya, Ya. ya itu hak mereka. Tapi yang jelas kita akan hadapi. Ya udahlah, tunggu aja panggil nanti. ya, Tunggu tapi aja dia dipanggil, Ya. mau ditunjukkan filenya apa, begitu filenya bukan hasil scan, masuk ke barang. Udah gitu aja. Anda dikatakan tadi ini propaganda, Mas Roy. Bagaimana maksudnya? Gak perlu. Yang penting filenya nanti udah deh, tunggu panggilan aja deh. Nanti udah begitu dipanggil, nanti suruh lihat filenya apa. Begitu filenya ditunjukkan itu bukan hasil scan, kan nanti metadatanya apa? Hasil scannernya dari scanner apa? Misalnya HP scan jet atau Canon plus atau apa? Atau misalnya hasil scan dari mesin apa? Begitu itu ternyata tidak ada metadatanya atau dari filenya Dian Sandi masuk tuh udah pasal 32 udah masuk tuh undang-undang ITE. Atau misalnya nanti Legal ketika dia standingnya membuat apa? Legal Udah, standingnya Mas. apa? Nggak Itu ada, ada aja bukan orang Pak Jokowi. Orang itu Legal standing apa? nggak perlu ada Jokowi. Yang namanya juga ya, yang namanya pasal 30 juga ijazah yang dikatakan asli dia nggak punya, harus jadi orang yang udah dikatakan jelas orang ini ijazah asli bohong. tidak punya, Udah, semuanya Indonesia itu fotokopi udah oleh menyaksikan dia kebohongan dan orang diblur. namanya Adwan ini. Jadi aneh Udah untuk kita jelas itu apa yang Andi Aswan ini dilakukan. bohong. Udah. Akhirnya Baik. mereka Sebentar. Tanggal mainnya jadi ketika salah dipanggil. besar bahwa Silakan, Bang Andi. itu adalah Tunggu aja lah kalau bukan saya itu. tadi kepanasan. Udahlah nanti tinggal dipanggil, nanti masuk gitu aja. Baik. Gampang aja. Tapi mungkin Mas Roy mungkin bisa Ya. menyampaikan sedikit apa legal standing yang Anda pakai untuk pelaporan tersebut apa? Mungkin boleh dijawab pertanyaannya tadi, 35. Bang Andi. Kebetulan saya pembuat undang-undang ITE ya. Itu siapa saja boleh melaporkan. Jadi konyol banget kalau ada orang mengatakan legal standingnya atau pelapornya nggak ada hubungan dengan Jokowi, nggak harus Jokowi. Itu satu ya. Dan kemudian itu jelas-jelas mengalami kerugian ketika dia datang. Kemudian saya orang yang kerugiannya? ini jelas Orang setiap banget. selasa dia datang, Udah jelas ya, ada kerugiannya. untuk mendapatkan konten-konten ya, Dari dari hasil dari ditanya. iNews. Sebentar Bang Andi, biar Mas Roy jawab dulu Bang Andi. Sebentar Bang Andi, biar Mas Roy jawab dulu. Silakan Mas Roy. iNews pun akan menjadi saksi. Ya. Pak iNews itu menuliskan di acara itu scan asli. Dia berdasarkan kalau ternyata itu bukan scan asli berdasarkan yang ditampilkan dan ternyata hanya mengikuti omongan dari Andi Aswan, udah jelas makin tambah lagi nanti gitu loh. Dia ada kebohongannya karena iNews itu
Udahlah, tunggu aja panggilannya. Baik. Masuk itu nanti. Udah jelas. Baik, saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana tanggapan Ya. Anda nih melihat ada saling lapor di tengah, kemudian ada proses hukum pengadilan mau ke Ya. arah pengadilan juga. Dan gara-gara Ya, orang pertama namanya tentu Jokowi saja nikah memang tapi mana orang saya untuk ngelapor. melapor itu merupakan hak ya mereka ini. Namun demikian nanti kan penyidik akan melihat apakah laporan itu cukup bukti untuk diteruskan atau tidak. Nanti tentu akan berdasarkan bukti-bukti yang ada, ya. Jadi kalau misalnya ada saling lapor ya silakan saja. Tapi nanti penyidik biasanya akan melihat, kemudian melihat dan melakukan analisis ya. Apakah memang laporan mereka cukup bukti untuk diteruskan atau tidak? Kalau tidak cukup bukti berarti nanti akan dihentikannya, karena memang di situ ada penjelasan bahwa itu tidak bisa diteruskan karena tidak ada pidananya. Ya.